Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, merasa cemas ketika sedang menghadapi situasi yang menegangkan itu bisa dikatakan adalah suatu hal yang normal, ya. Namun, jika Anda merasakan kecemasan berlebihan tanpa sebab yang jelas, mungkin saja Anda mengalami gangguan kecemasan. Nah, saya ingin mengajak Anda mengenali apa saja gejalanya, ya. Ini supaya bisa segera ditangani. Ya, rasa cemas yang berlebih ataupun rasa cemas yang normal itu biasanya akan mereda dengan sendirinya ketika faktor pemicu kecemasannya itu hilang. Ya, misalnya saja seseorang saat menghadapi ujian akan merasa tenang kembali setelah ujiannya selesai, ya. Namun berbeda dengan rasa cemas yang normal, yang mengalami kecemasan berlebihan itu biasanya akan terus-menerus merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Nah, ini yang berlebihan, ya. Munculnya rasa cemas ini sering kali disebabkan oleh gangguan kecemasan. Ada banyak sekali faktor. Nah, orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan ini itu kerap kali merasa khawatir dan juga takut yang berlebihan secara terus-menerus. Ya, seiring berjalannya waktu, kemudian gangguan kecemasan ini bisa bertambah parah dan sangat mengganggu kualitas hidup penderita. Ya, mau ngapa-ngapain sangat cemas dan seakan-akan ketakutan. Nah, apabila tidak mendapatkan penanganan, ya, penderita gangguan kecemasan yang merasa kecemasan berlebihan ini bisa dikatakan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, menurunnya performa kerja atau prestasi belajar di sekolah, dan juga kesulitan untuk menjalani interaksi sosial dengan orang lain. Nah, rasa cemas yang berlebihan yang muncul akibat kecemasan, ya, akibat gangguan kecemasan itu bisa disebabkan oleh beberapa jenis gangguan kecemasan. Ya, yang pertama, gangguan kecemasan umum. Nah, ini biasanya ditandai dengan perasaan cemas, kemudian khawatir atau takut berlebihan yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Ini yang umum, ya. Nah, orang yang mengalami gangguan kecemasan umum ini dapat merasa cemas kapan saja, ya, bahkan tanpa ada faktor pemicu stres yang jelas. Nah, jadi coba diri Anda lihat, kalau Anda merasakan kecemasan ini selama kurun waktu itu tadi, selama 6 bulan, ya. Selain rasa cemas berlebihan, orang yang menderita gangguan kecemasan umum ini itu dapat merasakan berbagai macam gejala. Ya, contohnya saja adalah susah tidur. Ya, tidur itu sangat tidak nyenyak, gitu ya. Kemudian sulit berkonsentrasi, tidak bisa berpikir secara tenang, gitu ya. Khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang kecil. Ya, kemudian perasaan atau dada itu seringkali berdebar-debar, kemudian muncul keringat dingin, ya. Ini yang paling sering, tandanya paling sering muncul, ya, muncul keringat dingin, kemudian mudah lelah atau terasa kaku dan terasa tegang. Nah, itu untuk gangguan kecemasan yang umum. Nah, lalu yang kedua, gangguan panik. Nah, gangguan panik atau serangan panik adalah gangguan cemas yang ditandai dengan munculnya kecemasan berlebihan atau rasa takut yang sangat intens secara tiba-tiba. Ya, seperti orang kepergok lah. Itu namanya gangguan panik. Nah, ketika serangan panik ini muncul, orang yang menderita kecemasan berlebihan ini akan merasa tidak berdaya, ya, tidak dapat berpikir dengan tenang dan juga merasakan gejala fisik tertentu, ya, seperti nyeri dada, kemudian berdebar-debar, sesak nafas, bisa juga pusing, ya, atau sakit perut, ataupun merasa seperti akan pingsan. Nah, ini yang gangguan panik. Nah, lalu yang ketiga adalah fobia, ya.
Fobia merupakan salah satu ketakutan yang berlebih terhadap objek atau situasi tertentu. Ya misalnya adalah darah, kemudian laba-laba, ketinggian, atau ruangan sempit. Ya, itu termasuk fobia. Rasa takut yang dialami ini bahkan bisa sampai membuat penderitanya itu menghindari objek atau situasi tersebut tadi. Ya bisa dikatakan itu haram untuk saya. Nah, orang yang menderita fobia itu biasanya akan sangat ketakutan atau panik ketika berhadapan dengan hal yang menyebabkan fobianya, atau bahkan sekedar memikirkan tentang hal itu saja itu sangat panik. Begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah gangguan kecemasan sosial. Ya, gangguan ini juga sering disebut sebagai fobia sosial. Ya, ini ditandai oleh rasa cemas yang berlebih terhadap kondisi sosial sehari-hari. Ya, contohnya saja berbicara di depan banyak orang, kemudian menyapa orang itu juga malu. Ya, ini bisa dikatakan fobia sosial. Nah, penderita gangguan kecemasan sosial ini ya disebabkan oleh seringkali menghindar interaksi sosial, ya karena merasa takut dipermalukan atau dinilai oleh orang lain, begitu. Nah, dan yang kelima adalah gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan ini dapat terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa atau kejadian yang menyebabkan trauma psikologis yang berat. Ya, contohnya saja adalah kecelakaan, kekerasan seksual, atau bencana alam. Nah, penderita gangguan ini ya itu biasanya akan mengalami kecemasan berlebih atau sering mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Ya, mimpi buruk, yaitu salah satunya, serta merasa takut yang muncul secara terus-menerus. Nah, lalu yang keenam, ada yang namanya gangguan obsesif kompulsif. Ya, gangguan kecemasan ini juga disebut obsesif kompulsif disorder, ya, atau OCD. Ya, ini membuat penderitanya harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Ya, contoh saja, ya, misalnya penderita OCD harus mencuci tangan sebanyak 3 kali, ya, karena bila tidak, ia akan merasa bahwa tangannya tetap kotor dan dapat membahayakan. Nah, kalau orang umum biasanya menyebut ini terlalu berlebihan dalam satu hal. Nah, munculnya kecemasan berlebihan dan cara mengatasi penyebab munculnya rasa cemas berlebihan ya akibat gangguan kecemasan hingga kini belum diketahui dengan pasti. Ya. Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan. Yang pertama, itu bisa disebabkan karena faktor genetik. Ya. Stres berat yang berkepanjangan, ya misalnya akibat tekanan batin, kemudian masalah keluarga atau kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain-lain. Ya, kemudian selanjutnya karena riwayat trauma, ya, trauma psikologis di masa kecil. Nah, berbeda dengan rasa cemas yang normal dan dapat mereda dengan sendirinya, kecemasan berlebihan akibat gangguan cemas tidak akan menghilang tanpa penanganan dari seorang psikolog atau psikiater. Ya, tujuan mereka adalah mendampingi diri kita secara psikologis, menata batin kita, menata juga olah pikir kita atau mindset kita. Nah, maka dari itu, jika Anda merasakan kecemasan yang berlebih, yang tidak kunjung menghilang, ya, saran saya Anda sebaiknya berkonsultasi ke seorang psikolog atau psikiater, atau juga bisa menggunakan metode pengobatan yang saya tawarkan, yaitu dengan menggunakan metode kristal magnetisme. Nah, apa itu kristal magnetisme, Kang? Ya, di dalam kristal ini itu tersimpan sebuah energi medan magnet yang sumber energinya diambilkan dari alam semesta. Ya, energi inilah yang akan membantu meredakan, menerapi diri Anda dengan cara yang alami. Nah, kristal magnetis ini produk saya sendiri. Ya, jadi dengan teknik atau pengobatan magnetisme, saya mengolah sebuah kristal menjadi sebuah media pengobatan magnetis yang bisa bermanfaat untuk sarana pengobatan. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Ya, cara pakainya cukup mudah.
Jika Anda berminat, maka Anda bisa gunakan sarana ini ya untuk pengobatan dengan berbagai macam bimbingan nanti dari saya. Ya, silakan Anda hubungi kontak WhatsApp saya, sudah saya sertakan pada layar video ini, ya, dan juga pada deskripsi video ini. Ya, insya Allah dengan cara ini bisa membantu diri Anda dalam meredakan rasa cemas yang Anda derita. Ya, atau Anda bisa juga kunjungi website resmi saya di kristalmagnetisme.com. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, yang bisa saya bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat serta memberikan solusi untuk Anda. Ya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.